Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Home Satun. Tempatnya kita ngobrol santai tapi berisi tentang hal-hal yang mengenai Islam dan teman-teman. Kali ini kita temanya sejarah Islam di benua Eropa. Nah, dan Islam di benua Eropa ternyata Islam tuh dulu punya pengaruh besar banget di sana loh. Hari ini aku gak sendirian, ada dua rekan gua, yaitu ada Delvin sama ada Galak yang bakal nemenin diskusi kita kali ini. Serta tiga narasumber kita, yaitu ada Alif, Nizar, dan Haika. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik banget, Rey. Wah, topik hari ini seru sih. Banyak orang yang nggak tahu kalau dulu Islam tuh pernah berjaya di Eropa, khususnya di Andalusia atau tepatnya Spanyol pada saat itu. Iya, benar banget tuh. Kadang orang-orang tuh cuma mikir kalau Eropa tuh adalah sebuah pusat kemajuan. Padahal salah satu sumber inspirasinya itu dulu ya dari peradaban Islam. Makanya itu bakal jadi obrolan yang jadi membuka mata banget nih buat kita hari ini. Setuju banget, Bin. Tapi sebelum mulai, kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yang pertama itu ada Alif yang sangat menekuni sejarah Islam. Halo Alif. Wah, aku senang banget nih hari ini kita bisa ngobrol lagi di sini, apalagi bahas tentang peradaban Islam ini ya. Itu udah salah satu orang dari buku pertama sih. Berikutnya ada Nizar nih, yang katanya suka banget baca buku sejarah sampai ketiduran. Benar gak, guys? Iya sih, kadang juga suka berpasan. Tapi jujur, belajar Islam itu makin dibaca makin menarik. Apalagi pas kita tuh tahu kalau misalnya tuh Islam ternyata berperan penting loh dalam perkembangan Eropa. Oke, dan terakhir di sini ada Haikal yang katanya lagi ngejalan proyek sekolah nih kak. Gimana nih? Halo semuanya. Itu benar banget, dan ternyata banyak banget gitu nilai-nilai Islam yang masih kita temui di Eropa sampai sekarang. Jadi semoga tuh obrolan itu bisa jadi tambah semangat kita gitu buat nyari sejarah tentang Islam gitu. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai dari awal banget nih ya. Alif, coba bisa jelasin gak sih gimana awal mula Islam bisa masuk ke Eropa? Tentu, jadi Islam masuk ke Eropa sekitar abad ke-8 lewat seseorang panglima bernama Tariq bin Ziyad. Beliau menyeberangi dari Afrika utara menuju Spanyol lewat sebuah selat yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar yang diambil dari nama beliau sendiri, Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Nah, dari situ berdirilah wilayah Al-Andalus yang kemudian menjadi pusat kemajuan Islam selama berabad-abad. Wah, keren banget ya ternyata. Jadi nama Gibraltar itu asalnya dari nama seorang tokoh Islam. Aku baru tahu nih, ternyata sejarahnya sedalam itu. Bayangin aja, dari pasukan sekecil itu bisa membuka pintu peradaban baru di Eropa yang segede ini loh. Betul banget, dan berarti waktu itu Islam gak cuma berkembang di Timur Tengah aja ya, tapi udah sampai benua Eropa. Iya, bahkan Andalusia waktu itu dikenal sebagai wilayah paling maju di dunia, terutama dalam hal ilmu pengetahuan budaya dan teknologi. Oh, menarik banget nih. Coba Nizar, kamu jelasin deh gimana sih kehidupan pada zaman itu masyarakatnya. Oke, jadi ini yang bakal paling jadi bagian menarik nih. Jadi Andalusia itu sebagai contoh nyata dari harmoni sosial. Di sana waktu itu umat Muslim, umat Kristen dan Yahudi itu saling berdampingan dengan damai. Mereka nggak cuma toleran, tapi juga saling belajar satu sama lain. Kota Cordoba contohnya, jadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di Eropa dengan ribuan perpustakaan dan universitas. Bahkan waktu Eropa masih gelap gulita, Cordoba udah punya lampu jalan dan rumah-rumah yang punya sistem air bersih. Dari dulu ya. Jadi dulu tuh emang di bagian sana tuh udah maju. Jadi Eropa yang sangat maju itu dulu sempat belajar dari Islam juga ternyata ya. Gitu. Keren banget ternyata. Islam tuh bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal ilmu, budaya, dan peradaban ternyata. Betul banget. Banyak ilmuwan Eropa itu yang berbondong-bondong datang ke Andalusia buat belajar dari ilmuwan Muslim. Bahkan setelah itu muncul masa Renaissance, yang mana itu adalah masa kebangkitan
ilmu pengetahuan di Eropa, dan itu juga nggak lepas dari pengaruh Islam juga tentunya. Berarti Islam tuh punya kontribusi besar banget terhadap kemajuan dunia barat ya. Iya, banyak banget yang terinspirasi mulai dari matematika, kedokteran, astronomi, bahkan sampai filsafat, semua dari Islam. Keren banget Islam. Aku jadi ingat banyak tokoh besar kayak Ibnu Sina, Al-Khwarizmi atau Ibnu Rus yang karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan dipelajari di universitas-universitas Eropa. Oh, jadi bisa dibilang mereka itu jembatan ilmu antara timur dan barat ternyata ya. Wah, udah. Setelah mendengar semua ini, gue jadi makin kagum banget nih sama perkembangan Islam dari masa Eropa. Nah, sekarang gue pengen nanya nih ke Haikal ini si penggila proyek nih. Oke, bisa kasih contoh gak sih pengaruh Islam yang masih bisa kita lihat di Eropa sekarang? Bisa banget. Contohnya di bidang arsitektur, masih banyak bangunan bergaya Islam kayak Alhambra di Granada atau Masjid Cordoba yang sampai sekarang berdiri megah dan jadi destinasi wisata dunia. Selain itu, di bidang ilmu pengetahuan, istilah-istilah seperti itu, algebra, chemistry, dan algoritma itu asalnya dari bahasa Arab. Dan yang paling keren, sistem pendidikan universitas di Eropa tuh banyak meniru sistem madrasah Islam. Gitu. Berarti bisa dibilang jejak Islam tuh masih nyata banget ya. Bukan cuma di sejarah, tapi juga dalam bentuk budaya, arsitektur, bahkan sistem pendidikan yang modern ini juga. Betul, dan itu menunjukkan bahwa peradaban Islam dulu sangat terbuka terhadap ilmu dan inovasi. Sesuatu yang harusnya kita tiru juga hari ini. Setuju banget. Kadang kita lupa kalau semangat belajar dan toleransi itu justru yang bikin Islam dulu bisa berjaya. Bener banget nih Galang nih. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen dengar pendapat dari masing-masing narasumber kali ini. Coba dong. Alif, gimana pendapat kamu? Kalau dari aku sendiri ya, sejarah Islam di Eropa mengajarkan kita untuk terus menyukai ilmu dan menghargai perbedaan kesamaan ilmu. Islam bisa jadi peradaban yang dihormati di seluruh dunia. Nah, kalau dari aku sendiri nih, kita tuh penting banget untuk belajar sejarah supaya kita jangan lupa juga kalau misalnya Islam itu pernah jadi pusat kemajuan dunia. Itu yang bisa jadi motivasi buat kita sekarang untuk terus belajar karena Islam itu udah berjaya. Makanya kita harus berusaha kembalikan ke masa kejayaan itu. Gitu. Aku juga mau bilang kalau sebagai generasi muda kayak kita itu harus ambil semangat belajar, keterbukaan dan semangat berinovasi dari masa kejayaan Islam itu. Jangan cuma bangga tapi juga meniru semangatnya. Wah, jujur ya, pesan-pesan kalian tuh keren banget loh. Kalau dari aku pribadi, semoga kita semua tuh bisa belajar bahwa Islam itu agama yang cinta ilmu, toleransi dan kemajuan. Jadi jangan minder karena kita punya sejarah yang luar biasa untuk dijaga dan diteruskan gitu teman-teman. Masya Allah. Keren banget nih narasumber kita kali ini. Oke, terima kasih banget nih buat narasumber kita kali ini, buat Giza, buat Alif, buat Haikal atas ilmunya dan juga nih rekan tim. Dan David selalu semangat juga ya. Dan buat teman-teman pendengar podcast Komsatun, semoga obrolan ini bikin kalian makin bangga jadi bagian dari umat Islam dan makin semangat belajar sejarah. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di podcast